Dalam sorotan publik, kedatangan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung, Kejagung, RI, Jakarta, pada Kamis, 4 April 2024, untuk memenuhi panggilan penyidik telah menarik perhatian banyak pihak. Dalam artikel ini, kami akan mengulas dengan mendalam tentang peristiwa ini serta konteks kasus korupsi komoditas timah yang saat ini tengah menjadi sorotan. Latar belakang panggilan penyidik kepada Sandra Dewi. Sandra Dewi, seorang artis ternama, tiba di Kejagung RI untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi komoditas timah yang juga melibatkan suaminya, Harvey Moise. Peristiwa ini menjadi sorotan karena melibatkan nama-nama terkenal dalam lingkaran publik, menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Detail kedatangan Sandra Dewi. Dari pantauan langsung di lokasi, pada Kamis, 4 April 2024, Sandra Dewi terlihat tiba di Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya pun mencuri perhatian, mengenakan busana berwarna putih sederhana namun elegan. Di antara ratusan warga dan awak media, Sandra Dewi tetap tenang dan hanya menyampaikan pesan singkat kepada wartawan yang berusaha mencari tanggapannya. Penyitaan barang bukti dan mobil mewah. Sebelumnya, tim penyidik Kejagung telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, termasuk mobil-mobil mewah milik Harvey Moise. Salah satu mobil yang disita adalah Mini Cooper dan Rolls-Royce. Rolls-Royce sendiri merupakan hadiah dari Harvey untuk Sandra Dewi, yang juga ikut disita oleh pihak berwajib sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus korupsi timah ini. Progres kasus dan penetapan tersangka. Kasus korupsi PT Timah, Persero, Tbk. Tins, ini telah menyeret sejumlah nama, termasuk Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Moise. Kejagung sendiri telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, di mana satu di antaranya dijerat terkait perintangan penyidikan. Pemblokiran rekening terkait kasus korupsi timah. Selain penyitaan barang bukti, Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening terkait kasus ini. Termasuk di antaranya adalah rekening milik Sandra Dewi. Hal ini menunjukkan seriusnya penegakan hukum dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh publik. Kedatangan Sandra Dewi ke Kejagung terkait kasus korupsi timah menjadi sorotan media dan masyarakat. Proses hukum yang berjalan menunjukkan komitmen pihak berwenang dalam menegakkan keadilan, tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Semoga proses ini dapat membawa keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks yang lebih luas, kasus korupsi komoditas timah yang melibatkan sejumlah tokoh publik, termasuk Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Moise, merupakan cerminan dari masalah korupsi yang masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Dalam artikel ini, kami akan melanjutkan pembahasan dengan mendalami beberapa aspek penting terkait kasus ini. Implikasi sosial dan hukum dari kasus korupsi timah. Kasus korupsi PT Timah, Persero, Tbk. Tins, yang melibatkan tokoh publik seperti Sandra Dewi dan Harvey Moise tidak hanya menimbulkan dampak sosial, tetapi juga mencoreng citra pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam kasus ini menjadi cerminan penting bagi kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Peran media dalam menyoroti kasus korupsi. Peran media massa, termasuk media online seperti CNBC Indonesia, sangat penting dalam memberikan liputan yang mendalam dan objektif terkait kasus korupsi ini. Melalui liputan yang komprehensif, masyarakat dapat memahami secara lebih baik tentang kronologi dan implikasi kasus ini, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi. Dukungan masyarakat dalam memberantas korupsi. Kedatangan Sandra Dewi ke Kejagung RI juga menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dengan menyambut proses hukum yang berlangsung, masyarakat ikut berperan dalam memberikan tekanan kepada pihak berwenang untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Perlunya reformasi sistem hukum. Kasus korupsi yang melibatkan tokoh publik juga mengindikasikan perlunya reformasi sistem hukum di Indonesia. Dengan memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi dan penegakan hukum yang kuat. Memperkuat kesadaran anti korupsi. Selain penegakan hukum yang efektif,
penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperkuat kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan dan kampanye yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih memahami bahaya korupsi dan peran mereka dalam mencegah serta melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang. Kedatangan Sandra Dewi ke Kejagung RI terkait kasus korupsi timah menjadi peristiwa penting yang memicu diskusi luas di masyarakat. Melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel, diharapkan kasus ini dapat menjadi momentum bagi perubahan positif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dukungan masyarakat dan peran media massa juga sangat penting dalam mengawal proses penegakan hukum dan memperkuat kesadaran anti korupsi.